Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari yang baru. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari sebelum kita memulai hari kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan 27. Matius pasal 6 ayat 25 dan 27. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" 27. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara dikasih Tuhan Yesus, menjelang momen-momen Natal ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua mengenai kekhawatiran. Saya tahu bahwa zaman modern ini kekhawatiran bisa muncul dari mana saja, bahkan dari gadget yang ada di tangan kita bisa khawatir. Mengenai COVID yang naik kembali lah, mengenai tahun depan, mengenai pemilihan presiden dan seterusnya. Karena kita hidup di ruang lingkup yang logis. Semuanya diukur pakai akal pikiran. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita sejak menjadi anak Tuhan Yesus, kita tidak hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Ya. Apa yang kita prediksikan, kita hitung, kita logika. Tapi kita hidup karena percaya. We live by faith. Hidup karena iman, percaya, bukan karena melihat. Dan kekhawatiran ini berarti kita tidak sedang mempunyai iman terhadap apapun. Ketika ada kekhawatiran, maka iman absen. Ketika ada iman, maka kekhawatiran absen. Cara bekerjanya seperti itu. Nah, menjelang Natal ini, apakah masih kita mau meneruskan atau melanjutkan hal-hal yang menjadi kekhawatiran kita? Atau kita mau memilih untuk beralih kepada iman, percaya? Dikatakan dengan jelas oleh Yesus sendiri, "Do not worry, be overly anxious or fretful." Jangan overly anxious, ya, kekhawatiran yang berlebihan. Loh, kalau saudara khawatir dalam artian waspada atau berjaga-jaga, harus. Tetapi khawatir yang berlebihan, do not. Tegas ya, do not artinya jangan. Ya, jelas. Kenapa kok kita tidak boleh khawatir? Saudara kalau mau baca dari ayat 25 sampai ayat 34,
Sebetulnya ada 8 alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama, hidup itu lebih dari sekedar makanan. Kadang-kadang kita khawatir besok makan apa, tapi hidup itu lebih dari sekedar makanan. Tidak usah khawatir. Tidak usah takut apa yang akan kita makan atau minum. Besok bisa makan atau enggak. Ya. Yang kedua, tidak usah khawatir akan pakai baju apa. Misalnya nanti hari Natal, aduh aku tidak punya baju baru. Nanti aku dihina, saya yakin enggak ada sih, enggak ada. Tapi seandainya Anda khawatirnya berlebihan seperti itu, firman Tuhan ingatkan, your body, tubuhmu yang besok akan bisa digunakan untuk beribadah Natal, itu more than clothing, lebih dari pakaian. Ya. Lebih daripada itu. Berikutnya, ayat 25 juga tentang materi. Kita sering lupa bahwa human being, manusia, itu lebih dari materi. Percuma punya banyak materi, tapi human beingnya nggak bisa menggunakannya, percuma. Seringkali kita khawatirnya berlebihan. Ya. Dan kemudian ayat 26 diingatkan ya, bahwa burung saja diberi makan oleh Bapa kita di surga. Nah, sedangkan kita manusia lebih daripada burung-burung itu. Kalau burung saja diberi makan, apalagi dipelihara juga, apalagi kita. Maka itu menjadi alasan yang kuat untuk kita tidak khawatir, saudara. Ayat 27, ya. Kekhawatiran itu tidak mengubah apa-apa. Cannot change the body. Tidak bisa mengubahkan keadaan kita menjadi lebih positif, lebih baik. Justru khawatir akan membuat imun kita turun, akan membuat kita berpikiran berlebihan, khawatir akan membuat sel-sel yang seharusnya tidak bertumbuh dalam tubuh kita, karena imunnya turun, mereka bisa berkembang biak. Mereka bisa merajalela. Tapi orang yang hatinya bersyukur melepaskan hormon-hormon yang baik, sehingga tubuhnya itu sehat, sukacita. Ya. Setiap sistem pertahanan tubuh berfungsi dengan baik karena bersyukur, bersukacita. Nah itu baru sebuah hal yang Tuhan perintahkan. Baru sebuah hal yang memang kita harus ingat dan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan khawatir itu menambahkan sehasta. Sehasta itu 25 inci. Ya, 25 inci itu berarti kurang dari 1 meter. Ya 1 langkah lah ya, 1 langkah. Khawatir itu enggak membawa progres. Khawatir itu tidak membawa perubahan. Saya yakin kabar sukacita ini kita sudah dengar berkali-kali, tapi memang perlu ditegaskan, ditandaskan berkali-kali supaya kita semakin yakin. Ingat, terus bersyukur, jangan khawatir. Kalau saya dan firman Tuhan berkata jangan khawatir, itu bukan berarti tidak berpikir sama sekali ya, tidak punya pertimbangan, bukan. Tetapi artinya jangan berlebihan. Memikirkan nanti anak saya makan apa, boleh. Tapi kalau sampai berpikir, jangan-jangan nanti anak saya makan sambal kebanyakan, jangan-jangan perutnya sakit. No, itu berlebihan. Kalau berpikir Tuhan, saya percaya, saya pasti nanti Tuhan berikan rumah yang permanen, rumah pribadi. Bisa enggak ya Tuhan? Itu khawatir. Karena kita tidak tahu bagaimana caranya. Atau kita tidak sampai ke sana. Tapi jangan diteruskan. Sepertinya enggak bisa. Kalau gitu apa mencuri saja ya? Kalau begitu apa berbuat curang? Kalau begitu apa diakali begini. Nah itu berlebihan. Dan firman Tuhan mengingatkan jangan melakukan yang begitu-begituan, saudara. Yang berikutnya, jangan khawatir tentang pakaian, ayat 28-30. Orang itu, kita manusia itu lebih baik daripada bunga, tanaman. Di mana tanaman itu didandani, dihiasi oleh
Tuhan, apalagi kita. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Pakaian. Malah seharusnya semakin tinggi usia kita, pakaian itu semakin minim ya. Supaya enggak ribet-ribet gonta-gantinya. Saya kalau saudara lihat warnanya itu saja. Karena apa? Enggak kelamaan milih baju kalau di lemari. Ya, tinggal ini pakai warna ini. Enggak usah khawatir. Ya. Beli baju juga ya dicari yang pas, enggak usah yang terlalu mahal sekali. Ya. Tapi yang pas, yang enak, yang nyaman, ya. Enggak usah khawatir tapi. Aduh, kalau baju saya murah nanti saya dicibir. Zaman sekarang sudah enggak seperti itu, saudara. Zaman sekarang yang dilihat itu nilai orangnya, bukan nilai pakaiannya. Bukan saatnya, bukan zamannya lagi untuk flexing. Bajuku paling mahal begini dan seterusnya, enggak ada. Sekarang adalah seberapa banyak hidup kita ini bernilai, berharga bagi orang lain atau justru sebaliknya. Enggak lagi zamannya sekarang ngikut orang untuk dapat fasilitas ini dan itu, enggak zaman lagi. Kalau seperti itu saudara sayang sekali. Ya, karena kita harus ingat kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kalau saudara terus bertahan mengandalkan manusia, maaf, saudara akan terlihat seperti kutu loncat saja. Dari sarang yang satu berpindah ke sarang yang lain dan seterusnya. Percuma. Tapi andalkan Tuhan. Jangan ikuti manusia. Tapi andalkan Tuhan. Kalau Anda terinspirasi oleh manusia, terberkati oleh manusia, boleh. Tapi jangan mengidolakan manusia. Jangan memperlakukan manusia berlebihan. Karena apa? Tidak ada gunanya. Malah nanti hanya sakit hati saja. Kita lanjut lagi. Ayat yang ke-26 sampai 32. Ya, saya cepat saja. Penyediaan Tuhan itu untuk segala ciptaannya. Ya, bukan cuma burung di udara, tanaman yang mereka tidak pernah bertransaksi apa-apa, mereka tidak punya tabungan. Ya. Tapi ada providence, ada penyediaan Tuhan. Tidak usah khawatir. Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya dan kita tidak akan kekurangan. Saya percaya karena saya mengalami penyediaan Tuhan. Ya. Selama masa pandemi kemarin saya melihat sendiri tangan Tuhan. Ya. Saya baru punya baby dan pada waktu pandemi benar-benar kondisinya sangat berbeda sekali. Mengalami banyak hal yang tidak seperti biasanya. Tetapi saya melihat sendiri tangan Tuhan membuat kami tidak kekurangan. Karena saya cuma percaya saja. Saya percaya saya tidak akan kekurangan. Dan betul saya tidak mengalami kekurangan. Bukan berarti saya bisa foya-foya. Enggak juga, tetap harus di-manage dengan baik. Tapi tidak kekurangan suatu apapun. Yang terakhir, yang ke-8. Ayat 33 sampai 34 mengatakan bahwa kekhawatiran itu useless. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, kekhawatiran itu sinful, berdosa. Dan tidak boleh ditoleransi. Ya. Jadi semakin mendekati Natal ini, mana yang mau kita pilih? Kekhawatiran atau percaya kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kekhawatiran itu menghancurkan bukan cuma pikiran kita, perasaan kita, tapi tubuh kita. Tapi ketika kita bersyukur, itu justru menguatkan tubuh kita, menguatkan perasaan kita. Karena kita gak punya beban lagi, karena kita memilih untuk bersyukur. Mari pagi hari ini, mengawali hari Anda, jangan khawatir. Kalau dibilang jangan, ya berarti jangan dilakukan. Saya percaya saudara bukan lagi anak kecil yang kalau zaman sekarang saudara, kata jangan itu gak boleh dipakai. Jadi kalau berbicara kepada toddler atau balita, kalau menyuruh anak itu supaya tidak melakukan sesuatu, gak boleh pakai kata jangan. Misalnya, jangan lompat ke sana.
maka secara ilmu pengetahuan, kata jangan itu akan terhapus sendiri dari pemahaman anak itu. Maka anak itu akan melakukan. Sehingga kalau memberi penjelasan harus yang lain. Nah, daripada kamu lompat di situ berbahaya, nanti lompat-lompat saja di ranjang, misalnya seperti itu. Nah, saya yakin saudara bukan anak kecil yang tidak mengerti apa arti kata jangan. Tapi kita mengerti, dan kalau diingatkan jangan khawatir, ya jangan lakukan khawatir. Tetap percaya, tetap bersyukur. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang tangan kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian dari setiap orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.